Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina. Kita lanjutkan kajian tadabbur dan tafsir surat Al-Kahfi ya. Kita coba tilawah lagi, yaitu pada ayat wa kadzalik bukan. Oh iya betul, ayat 21. Wa kadzalika asarna 'alaihim. Surat Al-Kahfi ayat 21 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا
T-nya pendek ya. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Ya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. Ya. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita coba mengulang kembali tafsir ini. Kita mulai dari ayat ke-9 ya. Sebelumnya, mengapa kita mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran? Tentu tujuan Allah
mengungkapkan kisah atau cerita di dalam Al-Quran ini tujuannya bukan sekedar untuk kita tahu alur ceritanya atau mengetahui ada peristiwa apa sih dulu gitu. Tapi ada pelajaran yang sangat berharga dari setiap kisah-kisahnya. Itu yang Allah inginkan, agar kita mengambil fa'tabiru ya ulil absar, mengambil iktibar, pelajaran daripada kisah-kisah atau kejadian umat-umat terdahulu. Jadi wa kam ahlakna min qaryatin hum ashadda minhum batshan fanaqabu fil bilad hal min mahis, seperti dalam surat Al-Ahqaf. Berapa banyak telah kami binasakan orang-orang terdahulu, bahkan di antara mereka ada yang lebih kuat dan lebih gagah daripada orang-orang sekarang gitu. Tapi semuanya Allah binasakan. Nah, maka tujuannya adalah apakah kita orang-orang setelahnya ini mengambil pelajaran daripada kisah-kisah atau nasib orang-orang sebelum kita. Itu diantaranya Allah ingin mengungkapkan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran. Sehingga karena tujuannya untuk itu, Allah tidak menceritakan secara detail di dalam Al-Quran. Contohnya tentang Al-Kahfi ini, Allah tidak menjelaskan secara detail siapa nama-nama mereka. Kemudian tidak menceritakan pula letaknya di mana gitu ya. Tahu nggak letaknya di mana? Kan ini nggak dijelaskan dalam Al-Quran ya, bahwa ada di sini atau di sana gitu. Bagaimana nanti kalau kita bahas surat Al-Kahfi selanjutnya nanti pertemuan antara Musa dengan Nabi Khidir atau Nabi Khadir gitu ya. Itu pun dijelaskan hanya Majma'al Bahraini, yaitu pertemuan dua lautan. Hanya itu saja. Tidak menjelaskan secara detail ini posisinya di mana, apakah di benua Afrika, apakah di Syam atau di Semenanjung Arab gitu. Itu tidak dijelaskan secara detail. Nah, itu ciri-ciri Al-Quran ketika menjelaskan sebuah kisah ya. Tidak fokus kepada hal-hal yang tidak penting, ya tidak penting tadi, tapi lebih kepada menceritakan secara ringkas, kemudian mengambil iktibar atau pelajaran daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 9 ini, sebelumnya Allah ingin bertanya kepada kita, am hasibta, apakah engkau mengira atau menyangka, anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Sesungguhnya ashabal kahfi, yaitu para pemilik yaitu mereka yang tinggal di gua ini, kanu min ayatina warraqim kanu min ayatina ajaba. Nah, raqim ini berbagai penafsiran ya. Ada yang tawakuf tidak menjelaskan apa itu raqim. Jadi hanya mengartikan, termasuk dalam terjemahan Al-Quran kita hanya menuliskan raqim saja gitu. Tapi ada sebagian mufassir yang menjelaskan raqim itu adalah anjing. Dan sebagian yang lain raqim itu adalah kitab gitu. Kitab suci mereka. Atau kitab ajaran lah, ajaran keimanan mereka itu. Jadi termasuk raqim sendiri gitu ya. Ini Allah tidak menjelaskan secara detail apa itu raqim. Hanya para ulama mencoba mengulas bahwa raqim ini diantaranya penafsirannya adalah anjing, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah kitab. Dan Allah bertanya kepada kita, apakah engkau mengira am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, bahwa kisah ini, kisah ashabul kahfi dengan raqim ini salah satu min ayatina ajaba, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Allah nanya tuh, apakah engkau mengira kisah ini hanya untuk menunjukkan kehebatan Allah?
apakah kisah ini hanya untuk menunjukkan ke ajabah, ketakjuban kita kepada Allah. Karena pasti kita takjub. Takjubnya apa? Dalam kisah ini yang membuat kita takjub apa? Kita melihat kok manusia yang hidup, yang tidur selama 309 tahun, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, itu kita akan takjub seperti itu ya. Tapi tujuan Allah menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi ini bukan untuk membuat kita hanya sekedar takjub. Tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Ada tujuan. Yang kemarin udah kita bahas, ingat nggak kemarin? Apa tujuannya? Tujuan dari kisah ini. Yaitu tentang hari akhir, kan kemarin sudah dibahas ya. Tentang hari akhir. Nah, maka gini, ini bukan satu-satunya kejadian yang menakjubkan bagi kita, Ashabul Kahfi ini. Tapi sebenarnya dalam hari-hari seperti ini, hal-hal yang menakjubkan bagi kita juga sangat banyak. Hal-hal yang menakjubkan bagi kita ini sangat banyak. Ini kan salah satu saja, karena memang belum terjadi sebelumnya dan tidak terjadi setelahnya, betul kan? Ya. Kisah orang yang tidur bertahun-tahun kan hanya satu ini saja. Sehingga mungkin kita takjub, tidak ada contohnya lain atau tidak ada yang pernah melakukan seperti ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita teliti di setiap hari kita, yang kita menakjubkan kepada ayat-ayat Allah juga sangat banyak contohnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini berapa jam? Ya satu hari 24 jam ya. Kata Allah apa? La ayatin, sangat banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab, menggunakan akal pikirannya. Coba kita tanya, dalam pergantian siang dan malam, apakah kita menemukan tanda-tanda kebesaran Allah? Kayaknya kita jarang merenungkan. Karena apa? Karena pergantian siang dan malam, matahari terbit di timur dan di barat, setiap hari juga ada kayak begitu. Ya kan? Karena setiap hari sudah berulang-ulang, terus kita menganggapnya suatu yang biasa. Menjadi luar biasa kalau kejadiannya hanya sekali. Nanti ketika matahari terbit dari barat, baru kita merasakan, kok beda sih? Nah, itu baru kita akan terkaget-kaget di situ. Tapi karena ini kejadiannya udah berhari-hari, sehingga kita tidak terlalu memikirkan sisi-sisi ayatillah tadi, tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal Allah katakan tadi, dari pergantian siang dan malam saja, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal pikiran. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian, jadi Allah ingin bertanya, jangan sampai gitu ya. Engkau mengira bahwa peristiwa Al-Kahfi ini hikmahnya supaya kita takjub saja. Supaya kita merasakan mukjizat saja. Tapi ada tujuan yang lebih penting dari itu. Yang ingin Allah sampaikan dari kisah Ashabul Kahfi. Yaitu apa? Yaitu bahwa kisah ini, ya, bahwa kisah Ashabul Kahfi ini menjadi pelajaran bagi kita, sangat mudah bagi Allah itu untuk menghidupkan dan mematikan. Sangat mudah bagi Allah itu untuk mengatur waktu. Kenapa untuk mengatur waktu? Coba bayangkan, mereka itu tidur begitu lama, tapi merasa tidurnya kemarin seperti apa? Iya, yauman au ba'da yaum. Tidur 300 tahun, tapi mereka merasanya tidur kayaknya baru cuma sehari deh, atau setengah hari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengatur atau menundukkan waktu, karena waktu memang adalah salah satu makhluk Allah. Jadi kalau kita terikat dengan waktu, tapi bagi Allah gampang, kita mau
nggak mengikut hukum waktu bisa saja, sebagaimana Rasulullah SAW itu saat Isra wal Mi'raj, berjalan dari begitu jauhnya sampai ke langit Sidratul Muntaha hanya dalam sekejap malam saja. Kalau hitungan akal sehat manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ya nggak ada apa namanya? Nggak masalah gitu, karena memang manusia makhluk Allah. Waktu juga makhluk Allah. Kapan saja Allah ingin melepaskan dimensi waktu dari makhluknya, bisa-bisa saja. Termasuk Allah juga tidak terikat dengan waktu, ya kan? Allah tidak terikat dengan waktu. Gitu. Selanjutnya, jadi am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi intinya bukan hanya untuk membuat kita ta'jub ya kepada penciptaan Allah ini atau peristiwa ini, tapi ada rahasia yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kemudian id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ini kemarin kita bahas tentang kalimat fata. Fata itu apa? Pemuda. Jadi yang apa namanya? Yang menjadi ashabul kahfi ini didominasi oleh kaum muda. Tapi kaum muda di sini kita tidak ada ukurannya ya. Apakah betul-betul mereka muda secara biologis? Apakah mereka muda karena apa? Kalau bahasa sekarang new man ya, new mind. Kaum muda yang punya berpikiran muda. Gitu. Ada old mind, ada new mind. Old mind orang yang berpikiran tua gitu. Nah, apakah mereka fisiknya boleh jadi tua, tapi pemikirannya adalah bukan pemikiran orang-orang tua gitu ya, yang keliru atau yang salah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang muda ini pada suatu hari ada perayaan di sebuah kampung mereka, di kota mereka, yang mana perayaan itu seperti biasa ya, menyembah, bersujud kepada selain Allah, begitu. Nah, ternyata ada beberapa anak muda yang mereka tidak bersujud, tidak bersujud. Ada beberapa, dan mereka nggak ngerti. Kok ini nggak ikut ya, nggak ikut sujud, ini nggak ikut sujud, ini nggak ikut sujud, nah gitu. Mereka nggak saling mengenal saat itu. Setelah peristiwa itu selesai, perayaan itu selesai, barulah mereka mencoba untuk bertanya-tanya satu sama lain. Kenapa sih tadi nggak sujud, nggak ikut yang lainnya? Apa jawab mereka? Kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Oh, kalau gitu kita sama dong. Wah, begitu. Baru ketemu tuh. Kalau gitu kita sama, Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka nggak kenal saat itu. Kenapa nggak kenal? Saking menjaganya. Menjaga apa? Rahasia keimanan. Dijaga rahasia itu. Pokoknya hanya dia yang tahu bahwa dia yang sudah beriman. Kenapa dirahasiakan? Kemarin kita bahas karena penguasanya sangat zalim. Beda saja dengan aturan rajanya, dengan sembahan rajanya, maka mereka akan apa namanya? Yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Mereka akan melemparimu dengan batu sampai kamu mati. Atau memaksa aw yu'idukum fi millatihim, atau memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka. Itu Li ya. Udah ngantuk belum? Baru 15 menit udah ngantuk. Lanjut ya. Jadi sangat dirahasiakan keimanan mereka itu supaya nggak ada yang tahu. Karena kalau tahu diapain? Dirajam sampai mati atau dipaksa untuk kembali kepada agama mereka. Nah, gitu. Saat itu mereka nggak tahu. Nah, maka di sini ada kalimat
Faqalu. Oh, nanti pada kalimat selanjutnya yang warabatna ala qulubihim, yaitu pada ayat 14 ya. Warabatna ala qulubihim. Setelah mereka ketemu, oh ternyata ini saudara kita seiman. Oh ini ternyata saudara kita seiman, yang ini saudara kita seiman. Akhirnya apa? Warabatna ala qulubihim. Allah ikat hati mereka. Hati pemuda-pemuda tadi yang sebelumnya mereka satu sama lain tidak mengerti karena menjaga kerahasiaan keimanan mereka. Kemudian Allah ikat. Nah, disinilah memang ruh itu arwahun junudun mujannadah. Arwah itu artinya apa? Roh manusia itu junudun mujannadah, seperti gerombolan pasukan. Idza ta'arafa i'talaf. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka akan apa? I'talaf. Kalau kita saling mengenal, orang beriman saling mengenal, maka akan erat, akan bersatu. Wa idza selebihnya apa? Kalau mereka nggak mengenal, ikhtalaf, mereka akan berpecah belah. Maka hati orang beriman ini harus disatukan. Dan keimanan ini adalah basic atau dasar daripada ukhuwah Islamiyah. Coba. Perintah untuk berukhuwah Islamiyah ayatnya apa? Innamal, sungguhnya orang-orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara ikhwah. Allah sebutin tuh di depannya innamal mu'minun, bahwa orang-orang yang beriman. Iman inilah yang menjadi tadi ya basic untuk menguatkan ukhuwah, menyatukan hati. Apa li? Iman. Yang bisa mengeratkan hati itu iman. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam surat Al-Anfal ya. Dalam surat Al-Anfal. Apa namanya? Bukan yang ayatnya tentang kalau kita apa namanya? Menginfakkan harta kita itu belum tentu bisa apa namanya? Menyatukan hati-hati mereka. Ya. Walakinnallaha allafa bainahum. Ayatnya apa ya?